Dewan Perdamaian Dunia ini memiliki tujuan untuk mendorong perdamaian terwujudnya two-state solution. Lalu, apakah sudah ada framework ataupun kerangka kerja yang sudah disiapkan dalam waktu dekat nih akan melakukan apa atau pembahasan seperti apa, Pak Fuad? Terima kasih, Mbak. Pertama, saya akan merujuk yang diarahkan oleh Pak Presiden Prabowo ketika menyampaikan pidato di Davos. Beliau menyampaikan bahwa kita berkumpul di sini di masa-masa yang penuh ketidakpastian besar, masa ketika perang terus berkecamuk. Beliau juga menegaskan bahwa sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian dan stabilitas adalah aset kita yang paling berharga. Perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Jadi kita melihat bahwa langkah-langkah setelah Indonesia bergabung itu langkahnya bahwa itu menebalkan dan membuat kita semakin optimis bahwa perdamaian di Gaza itu bukan pepesan kosong. Kenapa bukan pepesan kosong? Karena kita punya empat fondasi utama. Yang pertama adalah ceasefire yang sudah disepakati. Yang kedua ada rencana rekonstruksi 20 poin yang jelas dari yang dilampirkan dari resolusi 2803 2025 itu. Yang ketiga yang mandat PBB melalui resolusi 2803, dan yang keempat ada struktur governance konkret lewat National Committee for Administration of Gaza yang dipimpin oleh Dr. Ali Saad. Dan di situ merupakan itu, kalau kita melihat itu langkah konkret, karena itu kan nggak cuma angan-angan aja. Kalau dulu kan ada sejak Pak Presiden yang Amerika dengan Yitzhak Rabin, terus ada beberapa pertemuan dan sebagainya. Tapi kan waktu itu hanya pertemuannya biasanya antara Amerika dengan negara mana, Amerika dengan Israel, tapi tanpa melibatkan. Sekarang kalau kita melihat dari kacamata optimis, dengan bergabungnya 20 anggota tadi seperti disampaikan oleh Pak Nasir Tamara, itu kan kita melihatnya bisa secara optimis, karena 20 itu kan jumlah yang besar. Kita melihatnya jangan jumlah yang kecil, karena dari 60 yang diundang, 20 yang bergabung itu kan udah banyak. Kita kan harus melihat optimis dan bahwa nanti itu akan bertambah seperti itu. Dan kami merujuk juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kenapa ini sangat optimis, karena beliau kan sering menyampaikan bahwa kita penting untuk membangun kolaborasi tapi tidak melanggengkan konfrontasi, karena kolaborasi itu kan penting. Dan Indonesia dengan bergabung dalam Board of Peace itu kan langkah penting Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, bahwa Indonesia itu berkolaborasi tidak hanya di tingkat nasional, regional, tapi juga di tingkat global gitu. Mas Agung, dengan kondisi politik dan keamanan di Gaza saat ini, seberapa realistis target perdamaian Board of Peace ini bisa terwujud menurut Anda? Ya, dalam perdamaian itu, dalam bicara tentang studi perdamaian itu ada dua hal, Mbak. Yang pertama, kalau menurut Galtung ya, ada namanya negative peace dan positive peace. Negative peace itu adalah penghentian kekerasan, the absence of war, the absence of violence, seperti halnya demilitarisasi, gencatan senjata, ya, itu bagian dari penghentian kekerasannya. Ya. Dan yang kedua, dalam jangka panjang tentu akan berbicara terkait dengan positive peace, perdamaian yang sifatnya lebih langgeng, yang lebih harmoni dan segala macamnya. Termasuk juga bicara two-state solution itu adalah bicara bicara positive peace. Itu bicara dalam aspek yang sifatnya jangka panjang seperti itu. Nah, ketika bicara masalah yang sifatnya jangka dekat, tentu memang membawa suara aspirasi dari masyarakat Palestina itu menjadi satu hal yang sifatnya penting. Kalau ketika konstitusi kita memang turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan segala macam seperti itu, tentu menjadi bagian untuk kemudian punya agenda setting, itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diperhatikan. Kalau dalam statementnya Pak Sugiono kan menyampaikan bahwa fokus kita adalah untuk terciptanya kemerdekaan Palestina. Buat saya, kemerdekaan itu kemudian harus didefinisikan dalam konteks mendapatkan keadilan buat Palestina, self of determination tapi juga mendapatkan persatuan, dan yang terakhir tentunya tidak kalah pentingnya adalah keamanan buat Palestina itu sendiri. Ya, artinya sebenarnya kita lihat sekarang Board of Peace dibentuk ketika sebenarnya sudah masuk fase kedua dalam setelah gencatan senjata. Fase kedua salah satu poinnya adalah Israel tarik mundur pasukan. Tapi dalam realitasnya di garis kuning yang kemudian disepakati saja, ternyata di beberapa titik ternyata bukan tarik mundur, justru makin masuk ke dalam. Betul. Artinya sebenarnya ini di mana keadilannya? Artinya sebenarnya dalam poin ini, kalau kemudian punya intensi yang sama,
ini kemudian harus didorong untuk ya penegakan dalam konteks-konteks seperti itu secara lebih berimbang. Jadi yang menjadi problem selama ini dalam bicara tentang Israel Palestina adalah kita selalu menempatkan ya, dunia internasional selalu menempatkannya dalam posisi tidak setara. Ya. Gaza itu senantiasa ya di bawahnya Israel gitu. Padahal dua-duanya dalam konteks bicara masalah perdamaian, dua-duanya harus posisinya setara, seimbang. Makanya kemudian menjadi poin yang sangat signifikan keberadaan aktor-aktor negeri-negeri muslim ini sebenarnya. Bahkan sampai saya berpikir bahwa kalau kemudian ada kegagalan dalam hal itu, ya sudah, toh juga ini kan bukan institusi yang sifatnya seperti halnya PBB. Ya harus tinggalkan kalau memang itu tidak, kalau sudah keluar dari garis apa yang kemudian sama-sama diinginkan secara bersama. Artinya kita harus juga punya posisi tawar yang jelas dalam konteks ketika kita sudah berinisiatif untuk masuk dalam bagian dari Board of Peace itu sendiri. Oke, harus punya tawar yang jelas begitu ya. Oke, saya mau ke Pak Natsir, pertanyaan yang sama untuk Pak Natsir. Pak Natsir, menurut Anda dengan kondisi Palestina saat ini, seberapa realistis perdamaian yang dicanangkan oleh Board of Peace ini bisa terwujud, Pak? Semua itu pernah dicoba untuk menjalankan perdamaian di sana, tapi gagal. Jadi ini ada kesempatan, berilah kesempatan ini kepada Board of Peace supaya mereka bisa mewujudkan perdamaian abadi yang menyelamatkan bangsa Palestina dari genocide dan juga memberikan mereka peran di dunia. Kalau kita melihat bahwa di sini kan ada charter of the board gitu ya, ada charternya itu bukan sembarangan. Jadi Board of Peace ini, kalau kita lihat memang Presiden Trump itu peranannya sebagai chairman sangat penting dan kelihatan digantikan kecuali kalau dia berhenti gitu. Dan ini kan dia juga berhak memberhentikan anggota yang dianggapnya tidak mumpuni di dalam itu. Dan dalam hal ini kan pertanyaannya adalah bagaimana anggota board itu bisa Presiden Trump itu mau mendengar semuanya. Saya merasa bahwa dalam hal ini hubungan-hubungan personal itu menjadi penting. Selama kita amati, Presiden Prabowo ini telah berhasil membuat sebuah hubungan personal sehingga ketika beliau berpidato di PBB, dia mendapat apresiasi dari Presiden Trump. Itu juga suatu hal yang penting sehingga bisa diundang. Indonesia sudah berpengalaman dalam mengelola banyak organisasi internasional. Ketika negara kita baru berusia 6 tahun, artinya berdaulat ya, tahun 49, tahun 1955 itu kita sudah berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di mana pimpinan dunia dari negara berkembang itu hadir di Bandung. Dan itu sampai sekarang itu gerakan non-blok atau non-aligned movement itu masih hidup. Indonesia ini dipandang sebagai negara yang bertanggung jawab dan sebagai sebuah negara yang membantu dunia ketiga untuk membebaskan mereka dari imperialisme dan kolonialisme. Itu dicanangkannya di tanah air di Bandung. Dan saya yakin Presiden Prabowo itu akan teringat selalu kepada semangat Bandung. Nah, karena itu saya nggak khawatir ya bahwa Presiden Prabowo akan berani mengatakan apa yang dianggapnya benar. Karena itu sudah terbukti. Dan memang tidak mudah. Tapi justru kalau mudah, buat apa Indonesia hadir di Board of Peace itu? Baik. Justru pada ketika tantangan ini ada, Indonesia harus hadir, Indonesia harus dengan dunia. Sekarang, bagaimana kekhawatirannya? Kekhawatiran ketika Indonesia masuk ke situ kan ditanyakan kepada Duta Besar Iran. Bagaimana Indonesia masuk ke situ? Anda gimana? Duta Besar Iran mengatakan tidak apa-apa kok, itu hak Indonesia kan, gitu kan? Jadi artinya pihak-pihak yang juga berkonflik di sana juga sudah melihat bahwa Indonesia mempunyai peranan pada masalah jembatan itu putus. Indonesia bisa membangun lagi jembatan itu. Jembatan itu penting karena memang harus diinjak-injak, tapi dia akan membuat orang berkomunikasi, membuat orang yang jauh menjadi dekat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Menjadi bersahabat, menciptakan perdamaian langgeng di Timur Tengah. Jangan lupa bahwa tidak ada di kawasan dimanapun dunia ini
terdapat konflik yang begitu panjang seperti di Timur Tengah. Sudah saatnya konflik di Timur Tengah ini yang bisa menjadi suatu pemicu dari Perang Dunia Ketiga, kalau tidak hati-hati menanganinya itu ditangani. Dan kehadiran Indonesia is timely, sangat penting. Dan saya berharap banyak kita bisa membantu membangun perdamaian yang adil, ya betul kata-kata yang adil. Dan itulah yang kita tunggu dari kehadiran kita di Board of Peace. Tentu itu Selamat berjuang. Baik, Pak Nasir, tentu itu harapan kita semua agar perdamaian terutama di Gaza Palestina ini bisa terwujud, dan kita nantikan bagaimana kemudian langkah konkret dari hadirnya Dewan Perdamaian Dunia ataupun Board of Peace ini. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Mas Agung, terima kasih Pak Nasir telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.